Ayo, aku akan mengantarmu. Kenrick mengulurkan tangan kirinya membuat Raina menatapnya malu-malu. Rasanya aneh saja karena sejak penggakuan cintanya tadi, Kenrick menatapnya dengan begitu intens. Pandangan yang membuat sensasi aneh merayapi punggungnya, menggelenyar menaiki dada. Ada amarah sekaligus gairah membuat wanita itu seketika menelan ludah. Bodoh. Kenapa perasaannya begitu receh? Raina menghela napas. Tidak. Bukan saatnya pikiran liarnya yang berbicara. Dia membutuhkan semua kesadaran dan kelogisannya bekerja. Jangan sampai ia mengulang kesalahan yang sama dan hanya menjadi wanita penghangat ranjang pria itu. Kali ini dia benar-benar harus bisa menjaga hati. Aku bisa kembali ke hotel sendiri. Sendiri. Ah. Ya Tuhan. Raina menjerit terkejut. Praktis ia memundurkan wajah kala Kenrick yang lebih tinggi darinya kembali menunduk dengan tiba-tiba. Pria itu mengambil anak rambut Raina dan mengaitkannya pada telinga. Membuat wanita itu menggigit bibir, kembali menahan diri. Deru napas telah menyatu. Raina cukup bersyukur karena kulit mereka juga tak turut saling menempel. Takut kali ini ia yang lebih dulu hilaf menggigit hidung mancung yang hanya berjarak 2 jari dari hidungnya itu lalu turun agak sedikit ke bawah. Pandangannya jatuh pada bibir sensual itu. Tidak boleh. Aku memaksa untuk mengantarmu, lagi-lagi pria itu mendekatkan bibirnya pada telinganya. Tolong. Jangan menolak. Aku tidak ingin kau naik taksi. Raina dapat merasakan hembusan napas hangat Kenrick yang begitu menggoda sambil berharap pria itu tidak mendengar debaran dadanya. Ayo. Pria itu semakin mendekat. Sialan. Bibir Kenrick terlalu merah dan Raina sadar. Hanya karena pernyataan cinta dan bisikan setan kenapa otaknya mendadak kosong. Dan mesum. Kau mau apa? Melipat tangan di depan dada membuat punggung Raina mundur ke belakang hingga membentur sandaran kursi. Namun gerakannya berhenti dengan jantung yang siap jatuh ke perut ketika sebuah cengkeraman terasa di pinggulnya, sedikit menariknya ke depan. Ke Ken. Ayo, kamu selalu lamban, Raina. Kenrick menarik diri sembari merengkuh pinggul Raina lalu sedikit mengangkatnya dari kursi dan menariknya tergesa. Tubuh Raina melemas sekarang. Rasanya ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Karena kakinya sudah selembut jeli. Pelan-pelan, Ken. Tenggorokan Raina mengeluarkan suara seperti kucing terjepit, kala jarak di antara dirinya dan Kenrick, saling terkikis oleh kedekatan yang diciptakan oleh pria di depannya itu. Membiarkan degup jantung bertalu dan pikiran semakin tak menentu kala jemari kokoh Kenrick menangkup jemarinya. Kuat namun lembut. Membuatnya terikat dengan erat namun tidak menyakitkan. Menyamai langkahnya yang sepelan siput menuju ke tempat mobil pria itu diparkirkan. Ah, sial. Kenapa desahan Kenrick selalu terngiang membuat rasa takut bercampur gairah memenuhi seluruh tubuh. Masuklah. Raina kembali tergelagap. Ya Tuhan, Raina. Kenapa kau selalu hilang fokus sekarang? Ada apa dengan dirimu? Semua itu karena kamu. Ingin rasanya dirinya berteriak mengucapkan kalimat itu. Tapi Raina memilih untuk tidak menjawab. Bahkan ketika mobil dengan desain futuristik itu sudah meluncur di atas jalanan kota New York. Bodoh. Tidak tahukah pria itu? Hati jomblo itu lemah, Jenderal. Janganlah selalu diserang dengan virus baper berkepanjangan dengan berbagai varian baru yang beranak pinak hingga sulit untuk dimatikan, karena seorang janda sepertinya tak ingin mendapatkan vaksin sebelum menikah. Seharusnya seperti itu, kecuali jika hilaf melanda hati yang sepi. Dan vaksin menjadi antivirus yang ampuh untuk antibodi. Astaga, Raina berdecak samar. Mengapa pikirannya malah lari kemana-mana? Raina. Ya, apa aneh kalau aku memintamu memberi kesempatan kedua? Kita mencoba semua dari awal untuk lebih dekat dari sebelumnya. Ucap Kenrick dengan nada terkendali. Dia harus tenang walau dadanya berdebar kencang dan tubuhnya mendamba Raina.
Sungguh, pria itu ingin sekali mengempaskan tubuh Raina ke jok mobilnya dan menghabiskan waktu yang panjang berdua dalam rasa yang tak akan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, Raina menahan napas. Seketika getaran aneh menjalar ke seluruh tubuh, membuat bulu Roma meremang, sementara jantungnya kembali berdegup kencang. Aku ingin kau memberiku kesempatan untuk kembali mendekatimu, Raina. Kita mengulang semuanya dari awal. Beri aku waktu 2 bulan saja. Aku akan membuatmu jatuh cinta sebagai proses kita ke tahap selanjutnya. Tetapi jika aku gagal, aku akan menyerah dengan semua keputusanmu. Tapi jika aku mampu, kita menikah. Kenrick mendesah. Ia tidak ingin gagal lagi. Setan membuatnya nyaris tersesat dalam labirin tak masuk akal, yang selalu membuat tubuhnya mendamba Raina seutuhnya. Namun, sesuatu yang terlalu cepat, akan membuatnya kehilangan yang terlalu cepat pula. Mungkin pendekatan dari hari ke hati akan mengikat wanita itu selamanya. Dan ia ingin mengalami semua prosesnya seperti seharusnya. Tolong berikan aku kesempatan, Raina. Aku tidak akan melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Raina bergeming. Tidak tahu harus mengatakan apa untuk menjawab Kenrick. Hening. Tiada satupun dari mereka yang membuka suara. Tidak peduli jika hening membuat keduanya kembali terasa asing. Senyap yang diharap bisa mencipta tenang pada jantung keduanya yang berdetam, berirama, mengganggu pernapasan. Namun nyatanya kian menempatkan keduanya pada perasaan aneh yang mendebarkan sekaligus menyenangkan. Ada polisi, ucap Raina pelan berusaha mengalihkan pembicaraan. Ya, ada sekolah di dekat sana. Kenrick menepikan mobilnya, melepas sabuk pengaman lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Raina. Ke Ken. Kau mau apa? Jangan macam-macam. Ada polisi di depan. Raina menoleh ke kiri kala aroma pria di depannya begitu membuai indera penciuman. Tak tahu mengapa, namun aroma keringat yang bercampur parfum beraroma mus yang pria itu kenakan membuat dirinya ingin terus menghirup seolah ada candu yang memabukkan di sana. Gugup dengan jantung yang mulai berdegup lebih kencang bahkan terlalu kencang hingga Raina terlalu sesak sendiri untuk mengatur napasnya. Wanita itu berusaha mundur, namun sandaran kursi mobil di belakangnya membuatnya terpojok. Raina menggigit bibir bawahnya, berusaha mengusir gelisah, namun wajah yang sudah mulai memerah karena sadar ada bagian tubuh pria itu menyentuh dadanya, juga tangan kokoh yang berpegangan sisi sandaran yang ia duduki melintang di depan wajah, membuat pikiran wanita itu kian berkecamuk. Duk, 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 duk. Detak jantungnya kian tak terkendali, berdegup bertalu-talu. Terlebih ketika ia rasakan gerakan Kenrick yang begitu fokus dengan apa yang pria itu kerjakan hingga tidak ia perhatikan ada wanita yang nyaris terhimpit tubuh besarnya sedang berusaha mundur mencipta celah dari Kenrick yang dagunya ada di depan mata Raina. Sudah, bisik Kenrick yang mengirimkan gelombang suara ke indera pendengaran Raina yang semakin gugup dibuatnya. Sudah. Apanya yang sudah? Sabuk pengaman. Kau belum memakai sabuk pengamanmu. Kenrick menarik dan memasang sabuk pengaman Raina sambil menahan gejolak di dada. Ketika pemikiran liar mulai menguasai otaknya. Oh, astaga. Aku kira apa ya Tuhan? Ucapan Raina berupa cicitan yang tak begitu Kenrick dengar. Pria itu kembali menoleh, ingin menanyakan lagi apa yang Raina katakan, tapi seketika Kenrick terpaku saat melihat wajah Raina dari samping yang sudah sangat memerah dengan mata yang mengerjap gelisah. Tanpa sadar Kenrick membasahi bibirnya kala menatap bibir merah Raina yang digigit sensual. Jangan menggigit bibir. Jangan menggigit bibir. Maaf. Kenapa kau yang meminta maaf? Aku. Apa kau membenciku? Tidak. Raina memberanikan diri untuk mendonggak. Aku tidak yakin, Kenrick mengeluarkan debasan dalam raut wajah melankolis yang menyimpan sepi. Kau pasti membenciku setelah apa yang aku lakukan padamu, bukan? Aku memang bodoh.
Harusnya aku tahu, kau tidak mau menjawab pertanyaanku dan tidak ingin memberiku kesempatan kedua untuk mendekatimu karena kau pasti juga tidak mencintaimu lagi. Aku tidak pernah membencimu. Potong Raina cepat, dan siapa bilang aku tidak mencintaimu? Astaga. Raina langsung membekap mulutnya sendiri. Bagaimana ini? Ia keceplosan. Hal yang seharusnya ia kunci rapat-rapat terucap begitu saja hanya karena ucapan licik Kenrik. Dasar. Kenrik nyaris tersenyum mendengar perkataan Raina. Namun hanya dehaman kecil yang keluar dari bibir tipis pria itu sebelum akhirnya Kenrik kembali menghentikan laju mobilnya. Ken. Terima kasih karena kau masih mencintaiku. Kenrik membelai tepi kepala Raina dengan lembut. Menyusuri rambut hitam yang dibiarkan terurai. Pria itu memajukan tubuhnya dan mengecup pelipisnya perlahan sembari membisikkan sesuatu. Nanti malam aku akan menjemputmu. Kita kencan. Raina menahan napasnya. Ia butuh oksigen untuk menenangkan jantungnya yang sudah melompat liar. Dia tidak sedang tenggelam di laut lepas, tapi kenapa tatapan Kenrik begitu menghanyutkan? Dan apa yang pria ini ucapkan barusan? Kencan. Mengapa rangkaian kata yang keluar dari bibir Kenrik yang baru saja pria itu basahi dengan cara yang sangat seksi seperti sebuah tali yang seketika dapat menjerat dadanya dengan sangat kuat. Pria itu menjadi lebih berani karena kesalahan ucapannya barusan. Raina mengutuki diri dan membungkam pikiran liarnya ketika Kenrik semakin mendekat. Aroma mus yang maskulin kembali masuk tanpa permisi ke indera penciumannya. Membuat tubuh wanita itu kembali lemas. You finally falling for me, sweetheart. Tidak berani mendonggak, lalu diam bahkan tak mampu bergerak. Malu yang mengungkung Raina memaksa wanita itu untuk bersikap layaknya patung. Bahkan ketika Kenrik kembali menunduk dan mengecup pipinya pelan, Raina menutup mata sementara napasnya berlomba. Sensasi geli menyebar dari pipi hingga ke seluruh tubuh. Sentuhan sederhana itu mampu membuat tubuhnya mendamba lebih, berharap kecupan itu mendarat di bibirnya. Napas hangat yang menyapa kulitnya membuat Raina nyaris saja membayangkan bagaimana jika Kenrik berbisik pelan, penuh gairah, dan mengecup telinganya hingga ke tulang selangka. Sialan. Ini baru permulaan. Bagaimana dengan ajakan kencan? Kenrik masih di atas ranjang, mencoba untuk merilekskan tubuhnya dengan jantung yang masih berdebar ketika Edward menelpon dirinya. Ada apa, men? Sebentar lagi aku akan keluar. Dari seberang sana terdengar suara tawa Edward. Kemana? Klub malam. Ini masih terlalu sore, dude. Mau mengobrol benih ke sembarang tempat lagi. Lalu setelah menikah, benihmu sudah habis karena sering terkuras dan menjadi keriput. Edward kian tertawa riang, sedang Kenrik diam dengan raut masam, shut up. Hahaha. Kau intip itu celana, lelah tidak karena terlalu sering menembak. Mendengar tawa Edward lagi, ekspresi Kenrik kian masam. Kamu mau bicara apa? Kalau tidak ada yang penting aku matikan. Wait, santai, men. Semenjak jadi duda, emosi kamu sering tidak stabil. Hahaha. Apa hasrat yang tidak tersalurkan mempengaruhi emosi dan kejiwaan? Aku matikan. Astaga, hahaha. Oke, aku serius, men. Masih terdengar tawa Edward namun tak lagi kencang melainkan mulai mereda. Vanessa belum bisa ditemukan, di seberang sana terdengar helaan napas Edward pelan. Tapi Damian masih ada di Singapura sekarang. Kelihatannya mereka sudah tidak memiliki hubungan lagi setelah perceraian mereka. Lalu, pria berjas biru yang dibunuh David itulah yang telah membunuh Jason, teman Max. Dan pria itu juga yang sebenarnya telah membunuh Mer Rajendra. Vanessa yang menyuruhnya. Kurasa tidak. Vanessa memang ingin menyingkirkan semua pengacara Regan dan Chandra Dinata yang mengetahui perihal warisan itu. Tapi pria bernama Spencer itu bukan anak buah Vanessa. Kenrik segera duduk, jadi ada orang lain yang mengetahui perihal warisan itu selain Vanessa, dan kita. Ya, Damian. Kalaupun Damian tahu, dia pasti akan mengincar Raina.
Karena hanya wanita itu yang menjadi ancaman baginya dari keluarga Chandradinata. Tapi Damian tidak membunuh Raina. Bahkan ketika mereka terjebak berdua, pria itu tidak melakukan apapun pada Raina. Tepat sekali. Aku bahkan berpikir, Dalang sebenarnya adalah dirimu, Ken. Hahaha. Kau sangat licik hingga aku sebagai temanmu tidak pernah bisa mengetahui jalan pikiranmu. Brengsek. Kenrick langsung memutar bola matanya malas. Terlebih ketika mendengar tawa Edward. Apa kau bisa mengambilkan sampel DNA Max, Dude? Tanya Edward yang kemudian menghentikan tawanya, kita harus memeriksa semua orang yang dekat dengan kau maupun Raina. Kenrick diam. Perhatiannya malah berlari ke arah gambar Raina yang ada di atas nakas. Memang tidak sebesar gambar wanita itu yang ada di apartemen miliknya di Jakarta, tapi mampu membuat pikirannya kembali melayang pada kejadian Sing tadi. Raina begitu dekat dengan Max dan ibunya. White. Max dan ibunya harus kau amati, men. Tentu saja. Tapi aku minta barang pribadi mereka untuk sampel DNA, Dude. Akan aku pikirkan. Kenrick diam. Bagaimana caranya? Apa mungkin melalui Raina? Pria itu mengerjap di susul kernyitan heran. Kenapa jadi memikirkan Raina? Bagaimana mungkin ia meminta Raina melakukan sesuatu yang berbahaya? Oh, ya Tuhan. Kenrick menepuk keras dahinya. Bukankah mereka sedang ada janji kencan malam ini? Halo, Ken. Apa kau masih di sana? Ya. Kenrick mengerjap. Sorry, aku ada janji, Ed. Aku matikan. Kita bahas ini lain kali, oke? Tanpa menunggu jawaban dari Edward, Kenrick segera mematikan ponselnya kemudian langsung mengambil trench coat berwarna biru navy dan memakainya di atas turtleneck hitam yang membalut tubuh atletisnya. Bergegas ia menyambar kunci mobilnya lantas berlari menuju lift. Tak lama kemudian Maserati mewahnya sudah berjalan membelah kota New York. Dia memutuskan untuk menyetir sendiri, karena ia ingin privasinya lebih terjaga bersama Raina. Sepanjang hari, Raina berusaha memfokuskan diri pada pekerjaan. Lusa adalah acara New York Fashion Week dan ia akan membawakan busana dari desainer kenamaan dari Singapura. Setelah kesalahan bodoh yang dilakukannya tadi siang, pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian itu. Untunglah kesibukan yang menumpuk, dari mulai fitting baju hingga mencocokkan make up membuat perhatiannya sedikit teralih. Sedikit. Hanya sedikit. Karena setiap kali ia tidak melakukan apa-apa, pikirannya akan kembali kepada Kenrick. Sialan. Virus itu sudah menyerangnya semakin dalam. Raina memijat pelipisnya lelah. Setelah meeting dengan semua model dan desainer dari Singapura, Raina harus berhadapan dengan Mer Walker, sang asisten dari desainer Rancy Andreana, yang akan membahas tentang model pria pasangannya yang tiba-tiba mengundurkan diri di detik-detik terakhir. Kepalanya bertalu-talu memikirkan betapa banyak masalah yang harus dipecahkan dan prosedur yang harus dijalankan. Memang tidak ada aturan khusus untuk menjadi pasangan model utama dan membawakan karya hasil rancangan desainer kenamaan dunia. Banyak aktris maupun aktor, ada juga olahragawan, bahkan beberapa desainer ada pula yang meminta pejabat negara untuk membawakan hasil karya mereka. Raina sudah tidak asing lagi dengan hal-hal seperti itu, hanya saja ia menyesalkan ketidakhadiran pasangannya besok malam. Mereka sudah berlatih bersama dan akan sangat sulit menyesuaikan dengan orang baru dalam waktu yang singkat. Holy crap! Saat ini Raina sedang duduk di meja rias di ruang ganti desainer Rancy Andreana dan Mer Walker di arena NYFW di Empire State Building. Ia sedang bersama Rose yang sedang memoleskan make up ke wajahnya. Wanita itu berusaha mengatur napasnya. Hari ini mereka melakukan fitting terakhir. Raina mendapatkan kesempatan untuk memperagakan 5 busana untuk lusa dan 3 busana untuk keesokan harinya. Itu berarti 8 kali ia akan berlenggak-lenggok di area catwalk. Dan dia harus menyiapkan diri untuk fitting baju 8 kali. Kamu sudah nyaman?
Kalau belum masih ada waktu untuk memperbaikinya. Transi Andreana menghampirinya dan memeriksa busana yang sedang ia kenakan. Wanita cantik itu memutar tubuh Raina lalu memeriksa dengan detail dress yang wanita itu kenakan. Ini sudah sangat pas, Raina bergerak sekilas untuk memastikan, sangat nyaman dipakai di tubuhku, Kak. Transi mengangguk puas, kamu tahu tidak, Rain? Aku memilihmu karena aku tahu kamu yang paling tepat untuk busana aku yang satu ini. Kulit kamu putih merona, bukan putih pucat, bukan pula kuning langsat, warna dress ini perpaduan hitam dan lavender. Model yang memiliki kulit yang terlalu putih tidak bisa menghidupkan warna lavendernya dan yang memiliki kulit kuning tidak bisa menghidupkan warna hitamnya. Hanya kau yang paling cocok, terang wanita itu panjang lebar. Raina tersipu malu mendengar pujian itu. Ia merasa bangga, setidaknya ia memang dinilai pantas oleh desainer yang satu ini. Tapi aku sedang bingung, memilih model dengan cepat sedangkan waktu terlalu mendesak. Sebenarnya Billy sangat pas untuk memperagakan busana pria ini. Dia juga memiliki kulit yang putih, sangat cocok berpasangan sama kamu. Tapi kenapa dia membatalkannya dengan tiba-tiba, Kak? Transi mengangkat bahu, dia ada streaming sinetron terbarunya yang tiba-tiba jadwalnya diganti. Oh, Rain, ada yang mencarimu. Alice, teman sesama model tiba-tiba berteriak ke arahnya. Kekasihmu. Dia seorang pria. Sangat tampan, lanjutnya lagi dengan sebelah mata mengerling genit. Bola mata Raina langsung bergulir ke arah pintu yang terbuka tanpa diketuk dan menatap sosok Kenrick yang sudah berdiri di sana. Raina kehilangan napasnya. Pria itu tampak tampan dengan pakaian kasualnya yang menawan. Sungguh, jika tampan adalah dosa besar, maka Kenrick Arthur Regan pasti akan dijebloskan ke neraka yang paling dalam.